Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Pana Love Ministry, dalam renungan firman Tuhan hari ini. Doa dan harapan saya Bapak Ibu, saudara-saudari terpelihara baik dengan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, baiklah kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur buat pagi hari ini atau hari ini kami bisa menikmati hari baru yang Engkau karuniakan kepada kami. Kami tahu semata-mata itu karena kasih-Mu dalam hidup kami. Karena itu sebelum kami melakukan berbagai aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami rindu untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu bahwa firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, tema firman Tuhan hari ini saya mengambil satu topik tentang belajar memberi. Pembacaan firman Tuhan terambil dalam Amsal pasal yang ke-11 ayat yang ke-25, dikatakan, siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan, siapa memberi minum ia sendiri akan diberi minum. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ada satu kisah, yaitu kisah sampul dalam Aus News dan World Report mengupas tentang kebahagiaan. Menurut artikel itu, para ilmuwan menemukan bahwa pernikahan, ikatan keluarga, dan persahabatan yang kokoh bisa memberi kebahagiaan. Demikian pula kerohanian dan penghargaan pada diri sendiri tentu juga memberi kebahagiaan. Pengharapan juga amat penting, demikian pula perasaan bahwa hidup ini berarti. Namun bagaimana jika beberapa elemen di atas tidak ada dalam hidup kita? Para peneliti berkata bahwa membantu orang agar sedikit merasa bahagia dapat menjadi lompatan awal dari sebuah proses yang akan membawa kita pada hubungan yang kokoh, harapan yang diperbaharui, dan kebahagiaan yang berkesinambungan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, apa yang kita berikan lebih daripada yang kita dapatkan akan memberi sukacita dalam hidup kita. Alkitab berkata, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan. Siapa memberi minum ia sendiri akan diberi minum. Amsal pasal 11 ayat 24-25. Adakah hal-hal kecil yang bisa kita lakukan hari ini untuk membuat hidup orang lain lebih bahagia? Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, mungkin kita bisa mengirim kartu ucapan selamat atau menelpon, menanyakan apa kabar, mendoakan atau menjalin persahabatan, atau mengirimkan pesan-pesan melalui WA, pesan-pesan yang positif yang memberi dorongan semangat. Karena hanya menyimpan apa yang kita miliki tidak akan membuat kita bahagia. Kebahagiaan akan datang bila kita berbuat baik kepada orang lain dan memberi orang lain apa yang telah diberikan Allah kepada kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sikap seperti itu akan muncul dari hubungan kita dengan Kristus dan Roh-Nya. Dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-22 sampai 23. Dikatakan bahwa dari Dia tumbuhlah buah kemurahan hati, kebahagiaan dan kasih dan selanjutnya. Apa yang akan kita berikan hari ini? Apakah kita akan memberikan satu kebahagiaan? Apakah kita akan memberikan kemurahan hati? Apakah kita akan memberikan kasih, perhatian, sukacita, damai sejahtera kepada orang lain? Adalah Alkitab berkata adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam hidup ini berbagi kepada sesama memberi jiwa rasa damai. Berbagi dengan tulus tanpa pamrih, memberikan perasaan sukacita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, karena itu saya mendorong kita untuk terus belajar untuk memberi hal-hal yang baik, mengeluarkan atau memberi hal-hal yang positif yang memberi dampak kepada sesama kita. Memberi hal-hal yang membangun, memotivasi, mendorong sesama kita. Memberi nasihat, memberi mungkin juga bisa materi atau apa yang kita miliki yang baik kita berikan. Tentunya itu mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tentunya ketika kita memberi, orang lain bisa menaikkan ucapan syukur karena pemberian yang kita berikan.
Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, karena itu saya mendorong kita untuk terus memberi dan tidak pernah berhenti untuk memberi. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami renungkan bersama-sama. Kami tahu bahwa Tuhan berbicara kepada kami untuk kami belajar memberi apa yang Kau berikan kepada kami. Kami belajar daripada teladan-Mu sendiri ketika Engkau memberikan nyawa-Mu sebagai taruhan dalam hidup kepada kami supaya kami diselamatkan. Karena itu biarlah kami juga belajar untuk memberi. Ketika Engkau sudah memberikan contoh itu kepada kami, mampukan kami ya Roh Kudus, agar kami juga senantiasa dapat melakukan hal-hal yang baik, atau kami juga mampu untuk memberi dalam hidup ini kepada sesama kami. Terima kasih ya Roh Kudus untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini senantiasa berbicara, menjamah, melembutkan hati kami, agar kami belajar memberi. Segala kepelitan, segala kekikiran kami dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal itu mendorong kami sehingga kami memiliki sikap memberi. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, demikianlah renungan singkat kita, renungan firman Tuhan hari ini. Doa saya kiranya menjadi berkat, dan sampai ketemu lagi dalam renungan berikutnya. Tuhan memberkati kita. Shalom.